kita memang harus yakin seyakin-yakinnya. Dan gimana supaya kita bisa yakin sama Allah? Karena nggak mudah kan kita punya keyakinan yang kuat, perbanyak salawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman shalawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang merasa keberatan di ongkir atau kalian yang ada di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, ada di Play Store. Nanti kalian bisa cari di Play Store di bagian buku, ketik aja jangan pernah dan nikmati setiap salawat, itu ada bukunya di situ. Bahkan harganya lebih murah di situ ya teman-teman, di e-booknya ya. Jadi bacanya nanti lihat lihat di handphone. Atau kalian juga bisa nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp yang ini 0813 1943 0565. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya, ini dari Mas Asep. Teman-teman pasti masih inget ya Mas Asep yang tunanetra, ini kirimin testimoni lagi. Kalau misalnya mungkin Mas Asep juga udah ngirimin ke Ustadz Muklis seperti yang cerita sebelumnya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kalian misalnya nggak mau lihat, mau skip juga nggak apa-apa. Ini buat yang belum lihat aja gitu ya. Karena kalau udah dikirim ya aku nggak mungkin nggak bacain testimoninya gitu ya. Kasihan juga kan. Nanti pasti ditunggu-tunggu nih gitu. Dan ini aku sebenarnya masya Allah banget ya, takjub ya dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Mas Asep, tapi Mas Asep tuh tetap semangat, bahkan, ikutan memberikan testimoni, masya Allah, semoga segala hajatnya dikabulkan ya Mas Asep. Ini langsung aku bacain testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Teteh? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Teteh, ini saya Asep yang tunanetra yang dari Bandung, mau testimoni lagi, tapi mohon maaf pakai nomor yang ini, soalnya nomor yang satunya udah saya hapus aplikasi WA-nya. 20 nama Ramadan saya pulang ke Cirebon, pulang kampung nengok ibu yang sedang diuji sakit, sekalian lebaran di Cirebon. Saya waktu itu baru beres iktikaf di Masjid Darul Tauhid A'agim, itu pun iktikafnya nggak selesai sampai 29 Ramadan karena buru-buru pulang karena ibu sedang sakit di rumah. 26 Ramadan uang saya sisa 100.000. Saya bingung, saya nggak ada uang karena saya nggak kerja, fokus itikaf. Saya pun bingung, ibu sedang nyuci sakit, saya nggak bisa bantu. Pemikiran saya waktu itu. Tapi hati saya insya Allah tenang dan meyakini pasti Allah bantu saya dengan cara Allah. Singkat cerita, Masya Allah, Allahu Akbar, 26 Ramadan pas saya sedang di jalan menuju Cirebon, teman ustadz saya menghubungi saya, suruh mengambil paket sembako sebanyak 10 paket untuk saya, dan paket sembako itu kalau saya uangkan per paketnya sekitar 200.000, berarti kalau 10 paket sembako mungkin bisa dihitungkan berapa uang saya dapatkan, sekitar 2 jutaan ya, Masya Allah. Tapi berhubung kebanyakan dan belum bisa saya ambil karena saya sedang di jalan menuju Cirebon, akhirnya paket sembako itu saya bagikan, paket sembako itu saya bagikan ke teman saya di Bandung yang sama-sama memiliki kebutuhan khusus. Saya alhamdulillah dapat 2, tapi sudah diuangkan sama teman. Dan posisi saya masih di jalan juga, Allah ngirimin uang buat saya melalui beberapa kenalan ustadz di Bandung. Dan uang itu pun sering mengalir sampai lebaran. Akhirnya di situ saya bisa bantu buat berobat ibu, beli pampers ibu dan kebutuhan-kebutuhan ibu yang lainnya, dan saya juga bisa ngasih sedikit sama keluarga, tapi terutamanya saya senang saya bisa bantu bapak untuk berobat ibu. Masya Allah, kebesaran Allah, Allahu Akbar. Asalkan kita berserah diri, berpasrah diri, dan yakin sama Allah, disitulah Allah akan menunjukkan kuasanya. Teteh saya minta doanya buat ibu, semoga ibu cepat sembuh. Amin, aminkan ya teman-teman ya. Semoga ibunya Mas Asep nih cepat sembuh. Dan minta doanya juga Teteh biar saya dapat kerjaan lagi, karena di tempat yang lama saya diberhentikan syariatnya karena saya lebih ikut ke pesantren Ramadan. Aku tanya teman-teman, karena kan aku sempat baca ya, ini gimana caranya bisa ngetik ya kan, maaf masnya kan tunanetra gitu kan, makanya aku tanya nih,
Alhamdulillah kami sebagai tunanetra, disabilitas netra ada beberapa aplikasi yang buat HP Android yang bisa dipakai sama orang-orang awas, bisa digunakan juga oleh sahabat-sahabat tunanetra. Sehingga HP tersebut bisa digunakan oleh tunanetra apa yang ada di menu-menu HP sama aplikasi tersebut dibacakan dan ketika kita ngetik pesan pun mereka akan membimbing dengan suara berbicara. Insya Allah nanti Teteh juga bisa tahu, bisa lihat di YouTube saya sendiri yang ngetik, mohon maaf kalau banyak yang salah. Masya Allah ya menurut aku sih ini nggak banyak yang salah, makanya aku tuh, ini tulisannya rapih loh teman-teman ya, Masya Allah. Mungkin bagi teman-teman yang mendengarnya kelihatan aneh dari testimoni yang pertama sama yang kedua jaraknya dekat, tapi itulah kenyataan yang sebenarnya. Itulah kuasa Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Benar menurut Teteh kalau emang Allah udah ridho, kalau Allah udah menunjukkan kuasanya, kita nggak harus menunggu berbulan-bulan hari, itu pun Allah akan menjawab asalkan kita memiliki keyakinan sama Allah dan berjanji jangan mengulangi perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai. Oh iya Mbak, saya juga minta doanya, mudah-mudahan tahun ini saya bisa menikah dan mudah-mudahan Syawal ini saya bisa mengkhitbah calon saya dan segera menghalalkan. Tadinya mau awal-awal ini saya ke sana untuk mengkhitbah beliau, berhubung di keluarga sedang ada ujian, ibu sakit, akhirnya diundur, tapi mudah-mudahan semuanya membawa berkah, membawa hikmah dan mudah-mudahan saya bisa segera menghalalkan calon saya Idul Adha dengan salawat insyaallah qabul, amin, insyaallah qabul. Ya doain ya teman-teman semoga Mas Asep tuh ibunya sembuh, kemudian bisa menikah tahun ini secepatnya, nggak lama-lama, pokoknya secepatnya menikah, amin. Ya amin amin ya rabbal alamin, semoga dilancarkan semuanya Mas Asep ya, semangat terus, semangat, ibadahnya, semangat ikhtiar langit dan buminya, Masya Allah. Teman-teman, keyakinannya Mas Asep bener-bener kuat. Ya, masa kitanya males sih? Ya, masa kitanya nggak yakin sih? Mas Asep aja bisa seyakin itu loh sama Allah. Ya kan? Jadi ayo semangat. Ya, kalian yang punya utang, insya Allah utangnya lunas. Yang penting kalian mau istiqomah aja deketin Allah. Kalian yang pada punya hajat, hajatnya belum diijabah, sabar. Allah pasti kabulin hajat-hajat kalian, pasti. Tapi sabar, kapan? Kalau udah pantas. Kapan pantasnya? Ya pantesin diri. Pantesin diri kita. Gitu loh. Sampai Allah tuh sampai Allah tuh memberikan apa yang kita minta. Pantesin diri, benerin sholat, benerin sikap, benerin ibadah-ibadah lainnya. Ya, pokoknya kita doain yang terbaik buat Mas Asep ya teman-teman ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku akan bacain satu testimoni lagi ya teman-teman. Ini dari Mbak Yani di Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Mel. Saya Mbak Yani dari Jakarta. Saya mengikuti YouTube Kak Mel dari tahun 2021. Alhamdulillah Kak Mel, saya yang tadinya jarang sholawat, sekarang tiap hari sholawat. Makasih banyak atas inspirasi buat saya. Jangan pernah lelah di setiap sholawat. Saya kenal sama pria Belanda sekitar 7 bulan dan kena tipu. Ketika itu merasa sedih dan hancur. Uang 5 juta, perlu kerja keras untuk kumpulin uang segitu. Semenjak itu saya tambah sholawat Jibril, biasa sehari cuma 3.000, saya tambah bisa 5.000 setiap hari dan salawat munjiatnya 200 kali setiap hari. Dan saya berucap saya ikhlas dengan kehilangan uang segitu. Semoga Allah ganti lebih baik dan Masya Allah Kak Mel, saya salat 5 waktu dan tahajud tiap malam. Dan tidak lupa salawatnya kalau lagi bekerja, ada waktu luang saya salawat Jibril dan munjiat, tapi Allah maha baik dan penyayang. Saya dikasih hadiah sama Allah bisa berangkat umroh 27 Oktober 2022. Masya Allah, kalau kita yakin sama Allah dan kencengin salawat, Allah kabulkan doa saya dan memampukan saya untuk pergi umroh tahun kemarin. Makasih banyak Kak Mel atas inspirasi salawat. Semoga Kak Mel dan keluarga sehat terus, panjang umurnya dan dilancarkan rezekinya. Wassalam dari Mbak Yani Jakarta. Amin. Makasih doanya ya Mbak Yani ya. Kemudian aku tanya, gimana ceritanya bisa sampai dapat hadiah umroh dari Allah gitu loh, alurnya tuh gimana? Pasti kan teman-teman pada penasaran ya, pada kepo nih. Bukan hadiah umroh Kak, tapi hasil kerja ngumpulin dalam waktu 7 bulan. Tadinya apa saya bisa berangkat umroh. Kalau pakai kalkulator manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Saya memperbaiki ibadah saya dan sholawat, nggak lupa baca Quran tiap malam, habis sholat tahajud. Saya kerja sebagai babysitter, gaji juga cuma 3,5 juta tiap bulan. Saya harus biayain ibu saya di kampung, tapi saya percaya sama Allah kalau kita udah niat dan sungguh-sungguh Allah akan mampukan.
Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Yani di Jakarta. Mbak Yani bisa umroh. Padahal kalau pakai kalkulator manusia, 3,5 juta itu nggak cukup loh, 7 bulan loh. Berarti hitung coba, 7 kali 3, 21. Tapi kan Mbak Yani perlu kirim duit ke ibunya tadi, ya nggak? Kalau misalnya Mbak Yani nabungnya sebulan 3 juta kali 7, 21 kurang ya teman-teman ya. Lagi umroh sekarang berapa? 30-an ya? 25, 30 ya. Terus juga kayaknya nggak mungkin kan kirim ibunya cuma 500, pasti kirim ke ibunya sekitar 1 juta ya, 1 juta lah minimal ya. Berarti ada 2,5 juta. Pasti ada kebutuhan-kebutuhan lain, beli pulsa dan lain-lain atau apa gitu ya. 2 juta kali 7 bulan aja baru 14 juta teman-teman. Kayaknya masih masih nggak cukup kalau kita pakai hitung-hitungan kalkulator manusia, pakai logika ya. Tapi kalau udah urusan Allah mah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, kita memang harus yakin seyakin-yakinnya. Dan gimana supaya kita bisa yakin sama Allah? Karena nggak mudah kan kita punya keyakinan yang kuat. Perbanyak salawatnya. Kembali lagi, perbanyak salawatnya. Jadi salawat itu memang akan membuat kita tuh imannya semakin kuat, semakin tebal. Kalau kita pengen iman kita tebal, kita pengen iman kita kokoh, kuat, baca salawat. Salawat itu bisa jadi benteng buat kita, karena kan sudah janjinya Allah ya teman-teman. Satu kali kita baca salawat, 30 hajat dunia dikasih, 70 pintu hajat akhirat dikasih. Tuh, Masya Allah banget teman-teman. Jadi kita tuh tanpa meminta iman kita tuh jadi tebal, jadi kokoh. Gak ada nikmat yang melebihi nikmat iman teman-teman. Ya, kalau kita dapat duit, dapat door prize, dapat apapun itu, iya seneng, tapi belum tentu nikmat. Seperti nikmat iman yang sekarang kita rasakan. Gara-gara kita istiqomah baca sholawat. Masya Allah banget pokoknya. Jadi teman-teman semangat terus. Ayo kencengin sholawat. Ayo ya paksain buat kita bisa istiqomah. Gimana caranya? Pakai tasbih. Kemanapun pakai tasbih, kemana aja pakai tasbih teman-teman. Insya Allah satu persatu doa dijabah. Insya Allah nih kita berubah jadi manusia yang lebih baik lagi. Pokoknya dahsyat banget ya kalau udah istiqomah mah. Karena istiqomah sholawatan, jadi kita sholatnya memperbaiki sholat. Jadi ya tentunya kalau kita rajin-rajin sholat, baik sholat wajib maupun yang sunnah, akhirnya kita wudhu terus. Ya, akhirnya wajahnya jadi berseri-seri. Jadi banyak orang yang senang sama kita, teman-teman. Berkah dari cahaya sholawat juga. Masya Allah banget, teman-teman. Kalian sering banget kan sekarang sejak istiqomah sholawat banyak yang bilang kok glowing, kok awet muda tuh the power of salawat. Insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mas Asep dan juga Mbak Yani Allah ijabah doa-doanya, doa-doa lainnya segera diijabah. Selalu istiqomah sampai akhir hayat baca salawatnya. Dan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera diijabah, yang punya utang-utangnya juga segera lunas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.